Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Akuntansi Manajemen. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai sistem penentuan biaya pokok pesanan. Merujuk pada RPS, pembahasan kita di pertemuan tiga ini ialah yang pertama, pemahaman harga pokok pesanan, kedua, pemahaman harga pokok pesanan sebagai aliran biaya produksi, ketiga, pemahaman perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, dan yang terakhir, pemahaman perhitungan metode perhitungan biaya overhead pabrik. Sebelum kita membicarakan harga pokok pesanan, baiknya kita paham dulu harga pokok produknya. Jadi, definisi penentuan harga pokok produk adalah proses pembebanan biaya produksi kepada produk yang dibuat. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting bagi manajer, karena cara penentuan harga pokok produk akan berpengaruh terhadap laba bersih yang dilaporkan. Tujuan dilakukannya proses penentuan harga produk adalah untuk menghasilkan informasi tentang biaya yang akan membantu para manajer untuk merencanakan, mengendalikan, mengarahkan perusahaan, dan membuat keputusan. Penentuan biaya pokok pesanan. Sistem penentuan biaya pokok pesanan ialah metode pengumpulan biaya pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan tertentu. Sistem ini digunakan dalam kondisi di mana banyak produk, pekerjaan, atau batch produksi yang berbeda yang diproduksi setiap periodenya. Karakteristik perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, proses pengolahan produk secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai spesifikasi yang ditentukan pemesan. Dan yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Dalam pencatatan transaksi di sistem metode harga pokok pesanan atau job order costing, perusahaan pada umumnya membagi biaya pabrik menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dalam pencatatan transaksi untuk harga pokok pesanan, ada 8 poin yang harus diperhatikan dalam menjurnal. Poin yang pertama terkait jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya adalah mendebitkan persediaan bahan baku dan mendebitkan persediaan bahan penolong dan mengkreditkan utang dagang jika transaksi pembeliannya secara kredit atau kas jika transaksinya pembeliannya secara tunai. Kemudian, poin yang kedua, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong dengan mendebitkan barang dalam proses biaya bahan baku dan mendebitkan biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian mengkreditkan persediaan bahan baku dan mengkreditkan persediaan bahan penolong. Poin yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian biaya tenaga kerja, yaitu dengan mendebitkan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan mendebitkan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan mengkreditkan utang gaji dan upah. Poin yang keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan menjurnalkan atau mendebitkan barang dalam proses biaya overhead pabrik dikreditkan, biaya overhead pabrik dibebankan. Masih dalam kategori penjurnalan transaksi harga pokok pesanan, di poin kelima kita
akan menjurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan mendebitkan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan mengkreditkan seluruh biaya yang memasuki kategori biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian, di poin ke-6, jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan mendebitkan biaya overhead pabrik dibebankan dan mengkreditkan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian di poin ke-7, kita diminta untuk jurnal mencatat persediaan produk barang jadi. Persediaan produk barang jadi didebitkan dan mengkreditkan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian di poin ke-8, kita menjurnal pencatat penjualan dengan mendebitkan piutang dagang jika transaksinya secara kredit dan kas jika transaksi penjualan secara tunai dan mengkreditkan penjualan. Kemudian di poin ke-9 kita menjurnal mencatat harga pokok penjualan dengan mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan produk barang jadi. Untuk membantu Anda pemahaman atas harga pokok pesanan, bisa melihat contoh kasus berikut. PT Eliona pada bulan November mendapat pesanan sebanyak 1.500 undangan dari PTR dengan harga Rp3.000 per undangan. Dia mencatat di kode 101 dan perusahaan juga menerima pesanan pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dengan harga Rp1.000 per lembar dengan diberi kode 102. Untuk keperluan di atas, dia membeli bahan baku dan bahan penolong dengan bahan baku totalnya sebesar Rp5.475.000 dan bahan penolong sebesar Rp470.000. Tetapi setelah diperhitungkan penggunaan bahan baku untuk pesanan 101 totalnya hanya Rp1.350.000 dan pesanan 102 sebesar Rp4.125.000. Sedangkan total penggunaan bahan baku untuk kode pesanan 101 dan 102 sebesar Rp300.000. Dan untuk biaya tenaga kerja, untuk pesanan 101 membutuhkan 225.000 jam atau sebesar Rp900.000 dan upah tenaga kerja langsung untuk pesanan 102 membutuhkan 1.250 jam atau Rp5 juta. Dan total untuk biaya upah dan gaji baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung dan biaya administrasi sama pemasaran perusahaan sebanyak Rp20.400.000. Tarif biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Dan di sini ada biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi selain biaya tenaga kerja tidak langsung dan bahan penolong. Ada biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung. Totalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah Rp5.700.000. Diminta buatlah kartu harga pokok kedua pesanan, kemudian buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi kalian diminta untuk membuat kartu harga pokok pesanan untuk pesanan undangan yang 101 dan pesanan iklan pamflet yang 102. Kemudian diminta untuk menjurnalkan sesuai dengan 9 step jurnal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk yang perintah yang pertama, membuat kartu harga pokok undangan, bisa dilihat ya, di sini ini untuk harga pokok pesanan undangan yang pesanan 101, ada pesanan 101, jenis produknya undangan, kemudian tanggal pesannya bulan November ya, kemudian pemesannya siapa? PTR. Kemudian sifat pesanannya segera, ini bisa sesuai dengan kategori si
pemesan, kemudian berapa banyak kuantitinya? 1.500 pieces tadi ya. Harga jualnya itu 1.500 kali 4 mohon maaf, 1.500 kali 3.000 pieces. Harga per piece-nya Rp3.000. Jadi total harga jualnya 4.500.000. Di sini yang kita tahu untuk pembuatan undangan tersebut membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dia membutuhkan kertas tipe X dan tinta tipe A. Totalnya ada Rp1.350.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yang tadi dibutuhkan 225 jam dikali 4.000 jam. Totalnya adalah 900.000 untuk total biaya tenaga kerja langsungnya. Sedangkan biaya overhead pabriknya, tadi kan sudah diberi keterangan, itu 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Yaudah, 900.000 dikali 150% dapatlah Rp1.350.000 untuk total biaya overhead pabrik. Yang kita tahu dalam akuntansi, biaya produksi itu adalah penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi total biaya produksi untuk pesanan 101 undangan sebanyak 1.500 pieces itu adalah Rp3.600.000 total biaya produksinya ya. Produk selanjutnya yaitu membuat pesanan untuk pamflet iklan di kode pesanan 102, dipesan pada tanggal 15 November dan dimohon selesai sebelum 16 Desember. Pemesannya PTO, kemudian sifat pesanannya biasa. Ada yang tadi undangan itu segera, kalau yang pamflet ini biasa, jadi nggak butuh cepat-cepat. Jumlahnya 20.000 lembar dan harga totalnya adalah Rp20 juta. Seperti kita tahu ya, masih terkait biaya produksi itu merupakan akumulasi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku untuk pembuatan pamflet ikan itu membutuhkan kertas tipe Y dengan harga Rp3.500.000, kemudian tinta tipe B sebesar Rp625.000. Jadi total biaya bahan baku sebesar Rp4.125.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung tadi ya membutuhkan 1.250 jam dikali 4.000 per jamnya, itu totalnya Rp5 juta untuk biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya adalah biaya tenaga kerja langsung atau 5 juta dikali 150%. Dapat dari mana 150%? Ada di informasi soal tadi ya. Total dari biaya overhead pabrik adalah Rp750.000. Jadi total biaya produksinya, akumulasi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp16.625.000. Perintah soal yang kedua adalah membuat jurnal terkait ya. Untuk transaksi harga pokok pesanan ada 9 poin jurnal. Poin pertama, mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, yaitu dengan mendebitkan persediaan bahan baku dan mendebitkan persediaan bahan penolong, dan mengkreditkan utang dagang jika transaksinya kredit dan kas jika transaksinya tunai. Karena ini transaksinya bersifat kredit, jadi mengkreditkan utang dagang. Nominalnya bisa dilihat di soal tadi, di total biaya bahan baku sebanyak Rp5.475.000 dan biaya bahan penolong totalnya Rp470.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mencatat pemakaian bahan baku dengan mendebitkan barang dalam proses biaya bahan baku dan mengkreditkan persediaan bahan baku sebesar Rp5.475.000.
Kemudian, poin yang ketiga, mencatat pemakaian bahan penolong dengan mendebitkan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan mengkreditkan persediaan bahan penolong. Nominalnya bisa dilihat di penggunaan bahan penolong total dari bahan penolong P dan Q yang terpakai, hanya sebesar Rp300.000. Kemudian di poin yang keempat, mencatat biaya tenaga kerja. Saat biaya tenaga kerja terhutang, itu seluruh karyawan, itu totalnya adalah mendebitkan biaya gaji dan upah dan mengkreditkan utang gaji dan upah sebesar Rp20.400.000. Ini total ya, total biaya tenaga kerja atau gaji dan upah. Kemudian mencatat transaksi gaji dan upah. Ini yang real ya, biaya tenaga barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian ada biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya pemasaran, dan mengkreditkan biaya gaji dan upah sebesar totalnya Rp20.400.000. Kemudian mencatat pembayaran gaji dengan mendebitkan utang gaji dan upah dan mengkreditkan kas. Sebesarnya sama Rp20.400.000. Di selanjutnya, kita menjurnal biaya overhead pabrik, membebankan biaya overhead pabrik dengan mendebitkan barang dalam proses biaya overhead pabrik dan mengkreditkan biaya overhead pabrik dibebankan. Nominalnya ini didapat dari penjumlahan terkait BOP yang ada di kartu harga pokok pesanan untuk 101 dan kartu harga pokok pesanan 102. Penjumlahan dari 1.350.000 ditambah 755.000, yaitu totalnya sebesar Rp8.850.000. Kemudian mencatat BOP sesungguhnya dengan mendebitkan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan mengkreditkan akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung, persekot asuransi, persediaan suku cadang, persediaan bahan bangunan. Totalnya Rp5.700.000. Kemudian jurnal yang ke-6 adalah mencatat produk jadi dengan asumsi pesanan 101 selesai. Tadi kan dia bentuk pesanannya adalah segera ya. Jadi dia mendebitkan persediaan produk jadi atau barang jadi dan mengkreditkan biaya produksi, yaitu tadi ada barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Totalnya adalah Rp3.600.000. Dapat dilihat di kartu pesanan yang sebelumnya sudah kita buat tadi ya. Masih lanjut ya, di poin yang ke-7 mencatat produk dalam proses untuk yang pesanan 102, yaitu produk iklan pamflet ya. Dia belum selesai karena dia adalah kategori pesanan yang biasa, tidak butuh cepat-cepat. Itu total dia tadi selesainya bisa di bulan Desember ya. Kemudian menjurnalnya adalah mendebitkan persediaan produk dalam proses dan mengkreditkan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Hal ini dapat dilihat dari kartu pesanan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian di poin ke-8, mencatat harga pokok produk yang dijual. Jadi cuma satu yang dijual, yaitu pesanan 101 tadi karena sudah selesai dibuatnya. Dengan mendebitkan harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan produk jadi. Totalnya sebesar Rp3.600.000. Baik, kita telah selesai dalam pembahasan harga pokok pesanan. Kita lanjut ke latihan soal ya. Sebelumnya, kita evaluasi sebentar terkait metode harga pokok pesanan atau job order costing. Itu adalah metode penetapan biaya yang digunakan untuk menentukan biaya produk setiap produk.
Biasanya diadopsi ketika produsen menghasilkan berbagai produk yang berbeda satu sama lain dan perlu menghitung biaya untuk melakukan pekerjaan individu. Penetapan biaya pesanan mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu tersebut. Ya, sudah kebayang ya kenapa kalian bisa menggunakan harga pokok pesanan untuk metode A atau B gitu ya, karena ingin membuat produk berdasarkan pesanan, kemudian nanti ada komponennya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lanjut ke soal nomor 1. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya adalah yang mana? Yang C ya, biaya overhead pabrik di posisi debit dan beberapa biaya-biaya yang masuk dalam biaya overhead pabrik di rekening kredit. Soal yang kedua, bagaimana jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya? Jawabannya adalah yang C ya, biaya overhead pabrik dibebankan di posisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di posisi kredit. Soal nomor 3, dalam metode harga pokok pesanan, biaya pabrik dibagi menjadi berapa? Dibagi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nomor 4, jurnal untuk mencatat pemakaian biaya tenaga kerja, yaitu yang D ya. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di posisi debit, kemudian mengkreditkan utang gaji dan upah. Kemudian yang kelima, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya yang A ya. Barang dalam proses bahan baku di posisi debit dan persediaan bahan baku di posisi kredit. Terima kasih sudah menyaksikan materi pertemuan kita yang ketiga terkait harga pokok pesanan di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Semoga semua paham dan mengerti bagaimana pemaparan atau pemahaman harga pokok pesanan ini dilakukan atau diimplementasikan dalam akuntansi manajemen. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kurangnya dari saya mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya di YouTube Ismaira Family. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.